pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Salam damai, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk anak didik kami yang ada di kelas 9. Pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang baru dan juga materi yang baru ya dalam pembelajaran agama. Nah, pada bab yang pertama ini kita akan membahas mengenai orang beriman menanggapi karya keselamatan dari Allah. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sini. Yang pertama, ya, beriman pada Allah yang menyelamatkan semua orang yang ditanggapi dengan beriman dan beragama. Tujuan yang kedua, disiplin menjalankan hidup beriman dan beragama sebagai tanggapan atas iman akan Allah yang menyelamatkan semua orang. Yang ketiga, menjelaskan bahwa manusia membutuhkan Allah. Dan yang keempat, kita dapat merumuskan pandangan tentang sumber-sumber keselamatan yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima, kita dapat menerangkan bahwa Allah sumber keselamatan yang sejati. Dan yang keenam, kita dapat menceritakan pengalaman dikasihi oleh Allah sendiri. Dan yang terakhir, kita dapat mengimani bahwa Yesus adalah tanda kasih Allah yang paling agung. Nah, jadi bagaimana Allah adalah sumber keselamatan yang sejati? Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu sebenarnya siapa itu Allah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan setiap orang sepanjang sejarah. Pertanyaan ini akan terjawab secara tersendiri apabila kita mampu menjawab pertanyaan siapa itu manusia. Keberadaan manusia itu tidak otomatis. Manusia tidak ada dengan sendirinya. Orang beriman mengimani dan mengakui bahwa Allah adalah sumber keselamatan sejati. Dia atau Allah sendiri menghendaki agar semua manusia selamat dan menawarkan keselamatan kepada manusia. Tawaran keselamatan dari Allah itu ditanggapi dengan sikap yang berbeda-beda juga. Ada yang menanggapinya dengan cara beriman dan juga beragama. Ada pula yang menolaknya dengan mengandalkan kekuatan yang lain dalam memperoleh keselamatannya sendiri. Nah, siapa mereka ini? Kita coba menganalisis bagaimana sumber keselamatan yang ada dalam masyarakat sendiri. Dalam hidup bermasyarakat, kita dapat menemukan berbagai macam pandangan tentang sumber keselamatan, kemakmuran, dan kebahagiaan.
sumber-sumber tersebut diperlakukan secara khusus, dijaga dan dicari karena diyakini memiliki kekuatan untuk memberikan kepastian akan hidupnya. Kekuatan tersebut ada dalam wujud uang, pohon, batu, atau bahkan benda-benda keramat lainnya. Nah, sekarang coba mau amati dulu gambar-gambar berikut ini. Kemudian tulislah pandangan masyarakat terhadap sumber keselamatan yang ada di dalamnya, serta berikanlah pendapat terhadap pandangan masyarakat ya yang ada sekarang ini. Baik, anak-anak yang terkasih, coba sekarang kita rumuskan ya, bagaimana Allah sendiri sebagai sumber keselamatan yang sejati yang terdapat dalam kitab suci. Dalam salah satu perjalanan Rasul Paulus ketika tiba di Athena, dan betapa sedihnya hatinya ketika melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Rasul Paulus terdorong hatinya untuk mewartakan Injil tentang Yesus dan kebangkitannya dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yunani dan orang-orang yang takut akan Allah. Paulus mewartakan sumber keselamatan yang sejati. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Kita coba bandingkan bagaimana pandangan Paulus terhadap sumber keselamatan dengan pandangan orang Athena terhadap sumber keselamatan. Nah sekarang setelah kamu menjawab bagaimana dalam kutipan kitab suci tadi pandangan Paulus dan juga pandangan jemaat yang ada di Athena, sekarang pernahkah kamu melihat orang memiliki sesuatu sebagai pegangan yang dia yakini dapat melindungi dirinya dari bencana dan mungkin juga dapat mendatangkan kebaikan kepadanya sendiri? Nah, coba kamu baca kembali dalam Yesaya 44 ayat 9 sampai dengan 20. Nah,
situ ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab pertanyaan berikut ini. Apa sajakah yang dilakukan oleh orang-orang pada Yesaya 44 ayat 9 sampai 21? Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya mengenai tindakan orang-orang tersebut? Yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kamu petik dari kutipan kitab suci Yesaya 44 ayat 9 sampai 21? Anak-anak yang terkasih, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya mengenai bagaimana Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Semoga pelajaran kita ini bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini dulu dan salam damai Kristus. Tuhan memberkati.